في كتاب الله قلبي صار حي. Bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kami satu angkatan, satu kelas, satu alumni, tamat tahun 1996. Setelah itu berangkat sama-sama kuliah di IAIN Susko, sama-sama Fakultas Tarbiyah. Bedanya saya jurusan bahasa Arab, beliau jurusan pendidikan agama Islam. Sekarang sama-sama mengajarkan dengan caranya masing-masing. Tidak ada cara menyelamatkan selain dari memasukkan anak-anak ke pondok pesantren. Nih, siapa yang sudah mewakafkan tanah? Berapa orang anak-anak yang belajar baca kitab? Berapa sudah khataman? 4 kali khataman kitab Alfiah Ibnu Malik, kitab Imriti, mengalir pahalanya. Adapun tanah yang luas, tuh berapa banyak tanah luas? Mohon maaf kalau kebetulan tanahnya yang saya tunjuk. Tanah kebun kelapa sawit sejauh mata memandang, kebun karet banyak, duitnya banyak. Ada orang mati bawa berondolan? Gak ada. Tinggal yang tetap mengalir mana? Inilah dia, tanah wakaf ini mengalir tidak putus seperti air yang terus mengalir, maka disebut dengan shadaqatun jariyah, air yang mengalir. Mana dia? Nih air mengalir. Tidak, kecuali kalau mati lampu, mati diesel. Tapi sedekah jariyah tidak putus. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, yang lain putus. Siapa dulu yang ngasih bataku? Siapa dulu yang ngasih semen? Siapa dulu yang ngasih mikrofon? Siapa yang dulu mewakafkan tanah? Siapa dulu yang ngasih itu atap seng? Siapa dulu yang ngasih galon tempat air? Itu semua akan menjadi amal jariyah. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memberikan bantuannya mendirikan pondok pesantren, pesantrennya sudah berdiri, mendaftarkan anaknya. Ini sekarang banyak orang tidak mau memasukkan anak ke pondok pesantren. Anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Masuknya jam berapa? Jam 8. Pulang jam berapa? Jam 12. Habis itu dia kemana? Ngebut sana, ngebut sini, ngebut sana, ngebut sini. Tabrak tiang listrik, mati. Iya kalau mati, kalau setengah mati. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Gembong masuk angin. Akhirnya dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan uang tunai. Marah. Tapi salah siapa? Anaknya salah, tapi orang tua juga salah. Itu apa namanya? Kenakalan orang tua. Kenapa? Karena tidak memasukkan anak ke pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudahkah memasukkan anaknya ke pesantren? Ketahuan, belum banyak. Dari bunyinya suara, enggak. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah SWT, anak adalah amanah. Ibunya baik-baik, nama ibunya Aminah. Bapaknya baik-baik, nama bapaknya Abdullah. Menikah Abdullah dengan Aminah, lahirlah anak yang terpuji bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka anak-anak kita harus menjadi generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ajarkan dia baca kitab. Bagaimana cara baca kitab? Kita nggak tahu. Maka kita yang dulu tidak pandai baca kitab, tidak pernah di pesantren, balaskan sakit hati kita. Anak saya mesti pandai baca kitab, masukkan ke pesantren. Saya ini orangnya bodoh Pak Ustaz. Terus saya balas kebodohan saya, anak saya mesti pintar, maka saya daftarkan ke pesantren. Mantap. Tapi ada orang lain pikirannya macam, anak saya ini orangnya bodoh Pak Ustaz. Terus saya harus balas bodoh saya. Gimana caranya? Anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Masukkan anak. Bagi yang sudah mendaftarkan anak, maka tinggalkan anaknya. Anakku, aku tinggalkan engkau di pesantren Nurul Huda. Aku tinggalkan engkau di pesantren ini belajar. Kuatkan semangatmu. Allahu Akbar. Tinggalkan dia, pergi. Jangan tinggalkan anak di pesantren sambil nangis. Anaknya yang minta pulang. Kamu di sini. Kalau macam-macam, belajar di sini. Gitu. Maka anak-anaknya pun tahan di pesantren, insya Allah. Inilah yang membuat anak-anak ini akan menjadi anak masa depan. Ibu pulang ke rumah, sampai di rumah nangis, sampai nangis 2 hari, matanya bengkak sebesar biji bakso. Apa kata suaminya? Jangan nangis,
Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena anak kita pecandu narkoba. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada kamu nangis 20 tahun lagi karena anak kita pezina. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada kamu nangis 20 tahun lagi karena anak kita pembalap geng motor mati tabrak patah. Lebih baik kamu nangis sekarang. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya kasih tahu begitu istri saya berhenti menangis. Terus saya yang nangis Pak. Ternyata bapak-bapak juga hatinya lembut. Ada seorang bapak marah sama istrinya, jangan nangis, lebih baik anak kita di pesantren. Istrinya balas marah, enak aja kamu ngasih tahu. Yang ngandung 9 bulan siapa? Saya. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Saya. Yang menangis peregang nyawa waktu melahirkan siapa? Saya. Sampean ndolok-ndolok aja. Bapak sama ibu harus sepakat bahwa anak kita harus belajar di pesantren. Betul? Allahu Akbar. Yang belum mendaftarkan segera daftarkan, cari brosurnya. Kalau sudah penuh pendaftaran, minta sama Pak Kiai, Pak Kiai tolong buat lokal yang baru. Tak ada lokal, buat kemah. Di mana? Ini kemah, jangan dibuka. Yang penting anak-anak kita selamat daripada narkoba. Sekarang anak-anak pulang dari sekolah pergi ke bawah pohon sawit, dia pakai narkoba dalam bentuk apa? Ngelem. Dulu kita ngelem itu untuk ngelem kertas dinding, sekarang lem kambing. Dia buka, dia gitu. Siapa yang sudah kecanduan lem, ganti isi lemnya. Tetap botolnya lem kambing, isinya lem tepung kanji. Kasih gula merah, kasih kelapa, ongol-ongol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ini mesti diselamatkan. Dengan cara apa? Maka tidak ada cara lain. Dulu sekolah jauh, kemana? Khairul Ummah, kemana? Nurul Falah, kemana? Pekanbaru. Sekarang sudah dekat, tidak ada alasan. Rindu sama anak, tinggal datang jenguk. Tidak ada gunanya duit banyak, mobil besar, rumah besar, duit banyak. Yang tinggal siapa? Inilah anak-anak yang lucu-lucu, yang baik-baik. Di tengah malam mereka akan berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang pandai mendoakan orang tua, itulah yang menyenangkan hati orang tua. Sekarang banyak orang kalau anaknya pandai berdoa dia tidak bangga. Tapi kalau ada anaknya yang pandai main gitar, gencrang-gencreng, 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 pandai main keyboard, pandai nyanyi dangdut. Wah, itu yang nyanyi anak siapa? Anak saya. Nah nanti kalau mati siap-siap dapat kiriman lagu yang racun kucing garong. Memangnya nanti kalau sudah tamat pesantren mau jadi apa? Ini banyak orang takut anaknya. Nanti kalau tamat pesantren anak saya jadi apa Pak Ustadz? Kalau insinyur hebat, kalau SH hebat, kalau polisi hebat, kalau tentara hebat. Nanti kalau anak saya tamat pesantren jadi apa? Kami tamat madrasah aliyah, hari ini kami tetap hidup. Memang kami tidak kaya, tapi miskin melarat juga tidak, tetap hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dapat, akhirat dapat. Ini banyak orang kalau ada mantunya, calon mantunya datang mau minang anak gadisnya, di detail pertama ditanya, apa detailmu? Detail saya insinyur Pak, melebu. Sampean MSI Pak, apa gitu SMI? MSI, Master segala ilmu. Mantap. Yang ini apa? MSC, Master of Science. Oke. Yang ini SAG, Sarjana Agama, Sarjana Alam Gaib. Dia tidak tahu, itulah menantu yang akan membisikkan dia saat sakaratul maut nanti. Saat akan mati, yang membisikkan ke telinga dia, La ilaha illallah. Yang lain malah datang bertanya, Pak, surat tanah mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Akhirat kau kejar, insya Allah dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Oleh sebab itu berbahagialah bapak-bapak yang sudah memasukkan anaknya ke pendidikan agama Islam. Oh, Ustaz Somad ini anti SMP ya, anti SMA ya. Silakan SMP, silakan SMA, tapi sore tetap masukkan dia ke sekolah agama. Pagi dia belajar 5 fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, kimia. Tapi sore dia belajar 5 lagi, akidah akhlak, Quran hadis, sejarah Islam, bahasa Arab, fikih. Dia belajar fikih supaya dia tahu cara wudhu, cara sholat, cara mandi wajib, cara tayamum, cara toharah.
dia belajar akidah akhlak supaya benar akidahnya, jangan sampai rusak akidahnya, jangan sampai dia menyembah kuburan, jangan sampai nyembah bulan, jangan sampai nyembah pokok kayu, jangan sampai nyembah benda, hanya menyembah qul huwallahu. Ayat selanjutnya tak saya baca, nanti saya baca lah tentang nama dia. Allahus, itu nama Allah, bukan nama saya. Yang ceramah ini Abdus Somad, saya ini hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin anak kita menjadi hamba Allah. Jangan kau menjadi hamba harta, karena harta akan binasa. Jangan kau menjadi hamba kuasa, karena kekuasaan akan sirna. Jangan engkau menjadi hamba harta, karena harta akan diambil orang. Tapi jadilah engkau hamba Allah. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Pertama, masukkan anak ke lembaga pendidikan, nanti habis itu tamat SMP, SMA, S1, nanti habis itu dia mau S2 terserah, mau S3 terus lagi, S cendol, S doger, itu akan dia dapatkan nanti. Adapun yang penting pendidikan. Yang kedua, mari kita support pondok-pondok pesantren, karena banyak orang tidak lagi peduli pesantren. Apa kata pepatah Melayu, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Tapi alhamdulillah kita bangga dengan pondok pesantren ini, berwarna hijau, tendanya pun hijau. Kenapa dibuat warna hijau? Karena warna hijau adalah warna kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sorbannya warna hijau, kubah Nabi, masjid makam Masjid Nabawi, kubahnya warna hijau. Penghuni surga nanti dalam surga pakaiannya sundusin khudri wa istabraq, warna sutra berwarna hijau. Itulah mengapa dinding-dinding, tiang-tiang, bahkan tendanya pun berwarna hijau. Dan kita suka melihat yang hijau-hijau. Mata kalau mau tahan lama, maka suka banyak-banyak melihat hijau. Dan kalau bersedekah pun pakai duit warna merah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan menolong engkau. Yang pertama, masukkan anak ke lembaga pendidikan agama. Yang kedua, maka support pondok-pondok pesantren, bantu apa yang bisa kita bantu. Alhamdulillah, hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu. Beliau membantu tidak pakai ceramah, beliau tidak kata sambutan, beliau tidak ngomong. Lalu bagaimana cara beliau membantu? Cukup dengan tanda tangan. Kalau begini 5 lokal selesai. Kalau ke bawah sumur bor, kalau ke atas mikrofon. Dengan kekuasaan di tangan, itulah yang kau pakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, maka Allah akan menolong engkau. Yang muda-muda bisa ngasih berapa? 10.000, lumayan, bisa untuk beli batu bata 2 biji. Kamu bisa ngasih berapa? Saya mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak mau ngasih uang. Terus mau ngasih apa? Saya mau transfer aja pakai rekening bank. Oke, minta sama Pak K, berapa nomor rekening pesantren Nurul Huda? Alhamdulillah. Nanti Pak kalau sudah uangnya sampai kasih tahu saya ya. Ya, SMS banking. Berapa kiriman? 10.000. Sami mangon bodoh. Yang lebih parah lagi ketika kotak disebar, kotak, sodako, bantuan. Lama buka dompet nyari duit. Mau nyari apa Pak? Nyari pati murah bawa golok. 2.000 perak, 1.000 perak. Masih ada orang sekarang nyumbang 2.000 mau masuk surga. Masuk duit 2.000, wah nanti sama Allah bro. Masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Parkir aja 5.000 sekarang. Parkir di mall SKA 5.000. Dia mau masuk surga 2.000. Malaikat sudah lama mau nyentil dia. Kalau aku sentil mati nih. Kata Tuhan jangan dulu. Mungkin habis acara dia mau sedekah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dengan ceramah Ustaz Somad semangat masyarakat mau bersedekah untuk pondok pesantren. Gimana? Dulu itu orangnya pelit, bakhil. Tapi setelah mendengar ceramah Ustaz ada perubahan. Dulu dia kalau nyumbang 2.000 Pak Ustaz. Sekarang 2.500. Apa guna sawit banyak-banyak? Ini nampaknya sawit baru dipanen apa trek atau kurang pupuk. Kalau mau barokah banyak-banyak sodakoh, banyak-banyak sodakoh, bukan somat.
Shadaqah. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Begitu Allah membukakan pintu barokah. Saya baru pulang dari Sidogiri, Jawa Timur. Hari ulang tahun pesantren Sidogiri yang ke-281. Santrinya berapa? Di total semua laki-laki perempuan hampir 15.000 orang. Yang waktu itu saya ceramah laki-laki semua, macam semut. Oh gitulah banyaknya. Mereka punya program mudah baca kitab kuning. Nama programnya Al-Miftah. Bukunya ada di rumah. Ini penting, karena kalau tidak, na'udzubillah, bagaimana keadaan umat Islam di masa akan datang? Siapa yang akan menghidupkan sholat berjamaah di masjid? Bahwa setelah nanti dia tamat pesantren, terserah mau jadi apa. Tadi saya di Medan ketemu di airport Bapak Tentara Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Pas begitu sampai dia salam sama saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kita dulu pernah satu pesantren Ustaz Somad, pesantren Darul Arafah Medan. Oh kamu tamat? Iya, saya nggak tamat. Dia tamat dari pesantren, dia kenal sama saya, kayak kakak kelasnya, dan dia tamat. Habis tamat pesantren ikut tes lulus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Saya kemarin ceramah ke Banda Aceh, ketemu lagi satu orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya juga tamat pesantren. Sekarang di mana? Tugas di Banda Aceh, Tentara Angkatan Darat. Kemarin waktu ceramah di Lampung, datang orang masuk ke kamar saya. Tidak boleh ada yang masuk kamar Ustaz. Ini boleh, polisi masuk ke atas, brimob. Saya tanya, kenapa kau masuk? Saya adik kelas Ustaz dulu di pesantren. Setelah tamat pesantren, saya ikut tes polisi dan sekarang jadi brimob, tugas di Lampung. Bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi anggota legislatif, bisa jadi bupati, bisa jadi apapun, bahkan bisa jadi gubernur. Gubernur Nusa Tenggara Barat, hafal Quran, tamat pesantren, bisa, apapun bisa. Jadi jangan takut. Ini banyak ibu bapak yang takut. Anaknya nggak tamat pesantren. Takut saya Pak Ustaz, nanti tamat pesantren jadi ustaz macam Ustaz Somad. Kurus katanya. Nggak perlu takut. Yang penting dia sekolah agama, yang penting dia paham agama. Dia yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u malun, harta tidak bisa menolong, wala banun, anak tidak bisa menolong. Tapi ada yang bisa membantu, yang bisa menolong. Siapa dia? Waladun salihun, anak-anak yang soleh. Bagaimana keadaan orang-orang tua yang anaknya soleh, yang anaknya tamat pesantren, yang anaknya bisa menolong agama Allah? Ala rusu'usihim tajun minan nur, di kepala mereka ada mahkota dari cahaya. Bangkit dari kubur ada mahkota dari cahaya. Ibu-ibu di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Bapak-bapak di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Ditanya kepada malaikat, mengapa di atas kepala dia ada mahkota dari cahaya? Karena anaknya paham Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, ngaji Al-Quran. Ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wisuda Purna Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Nurul Huda, 1 Mei tahun 2018. Dia kelas 1 Sanawiyah. 2028 dia sudah selesai S1. 2028 mereka buat acara lagi di sini. Judulnya Reuni Akbar Alumni Pesantren Nurul Huda. Mereka nelpon saya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor HP Ustaz Somad? Betul. Bisa Ustaz datang ke Pesantren Nurul Huda? Di mana itu? Di Indragiri Hulu, tempat Ustaz ceramah dulu 10 tahun yang lalu. Insya Allah, I am coming. Tapi mau meyakinkan nih Pak Ustaz, apa betul nih Ustaz Somad? Betul ini saya. Masih hidup Ustaz? Masih. Insya Allah saya datang. Tapi 20 tahun lagi saya datang kemari sudah tidak bisa ceramah berdiri. Ceramah duduk di kursi. Kalau sekarang masih bisa, tapi nanti 20 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alumni pesantren Nurul Huda sekalian, adapun judul ceramah kita adalah bagaimana cara menghadapi sakaratul maut. Tapi saat itu saya bangga. Kenapa bangga? Anak-anak yang dulu kelas 1 Sanawiyah ternyata sekarang sudah datang pakai jas, pakai dasi, pakai mobil mewah. Itu siapa?
alumni dari Nurul Huda. Sekarang dia di mana? Sekarang sudah jadi kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Dari mana? Dari sini. Allahu Akbar. Kebanggaan. Itu tadi yang itu mana? Yang nyebar-nyebar kertas-kertas itu siapa? Itu alumni juga Pak Ustaz. Kenapa dia nyebar kertas? Dia mau mencalik Pak Ustaz. Supaya masyarakat ingat kenal, karena banyak masyarakat tidak kenal lagi karena wajahnya sudah berubah. Oh, jadi dia anak alumni kita ya. Kalau gitu kita dukung sepenuhnya supaya dia bisa memperjuangkan aspirasi kita di kabupaten, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR pusat. Mereka yang akan berjuang mesti ada yang masuk ke dalam politik. Betul? Anak-anak kita mesti ada yang masuk ke dalam birokrasi. Jangan semuanya mengajar di kelas. Yang jadi guru, bagus. Yang jadi ustadz, mantap. Yang jadi polisi, oke. Yang jadi tentara, ya. Tapi juga ada yang menentukan berapa APBD, APBN, anggaran belanja daerah, berapa untuk pondok pesantren, berapa. Kalau umat Islam tidak peduli pada politik, kalau umat Islam tidak penting pada politik, maka umat Islam tidak akan mendapatkan kue-kue, bolu-bolu, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi uang, bagi-bagi daripada politik ini. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan politik tidak penting, politik tidak penting, politik amat sangat penting. Abdul Somad bukan juru kampanye, Abdul Somad tidak terlibat dalam partai apapun, tapi Abdul Somad mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, masukkan anak-anak ke sekolah agama. Yang kedua, manfaatkan harta dan kekuasaan menolong agama Allah. Yang ketiga, umat Islam mesti melek politik, matanya mesti terbuka, karena tak lama lagi dia akan memilih 9 orang. Siapa yang akan dia pilih? 9. Bupati, wali kota, gubernur, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR kota, DPR pusat, presiden, wakil presiden. Maka dia punya suara, dia ambil paku, dia harus coblos, dia ambil paku, dia tusuk itu gambar. Bismillah, dengan nama Allah, orang ini aku tusuk layak untuk menjadi wakilku di kabupaten, di provinsi, di pusat. Bismillah. Apanya yang ditusuk? Terserah, mau hidungnya, mau matanya. Alhamdulillah, ibu-ibu juga harus memilih, karena ibu-ibu lah suara yang terbanyak. Itu makanya ibu-ibu luar biasa. Kalau saya ceramah sama laki-laki, 100 laki-laki saya ceramahi. Yang ingat isi ceramah saya tinggal 50. Yang berani ngomong ke istrinya tinggal 20. Yang istrinya mau mendengar tinggal 10. Tapi kalau saya ceramah pada 100 perempuan, dia akan berubah menjadi 200 karena dia punya suami 100. Akan menjadi 300 karena dia punya anak 100. Akan menjadi 400 karena dia punya menantu 100. Akan menjadi 500 karena dia punya cucu 100. Begitulah hebatnya perempuan. Makanya sekarang perempuan sedang banyak didekat-dekati. Oleh sebab itu waspadalah. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ibu-ibu harus istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sehingga sampai pada hari hanya dia sudah bisa menentukan. Ibu, iya, mana ibu dicoblos? Ini gambarnya Pak Ustaz. Kenapa pilih gambar yang ini? Karena dialah yang sudah menolong saya waktu saya susah. Mantap. Dialah yang menolong Pak Ustaz. Kamu sudah istikharah berapa kali? Sudah 3 kali istikharah. Setiap pejam mata gambar dia yang terus nampak. Kenapa gambar dia? Ya, dia sudah kasih beras 2 kilo kemarin. Dia yang sudah kasih Yasin 2 Pak Ustaz. Kemarin waktu kami ngundang dia di masjid kami nyanyikan lagu Rebana ya dana, turun dana 20 juta. Tapi baru ceknya aja, cashnya belum Pak Ustaz. Kapan jadinya? Nanti kalau sudah terpilih baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu umat Islam mesti cerdas. Kalau tidak, na'udzubillah. Tadi saya ceramah jam 5 kurang 15, sekarang sudah jam 6:45 menit saya ceramah. Tak lama lagi akan berkumandang azan maghrib. Ibu-ibu tentu akan pulang memandikan anaknya, memandikan cucunya, suaminya tak lagi dimandikan karena belum mati. Lalu kemudian dia sudah akan persiapan salat maghrib, akan malam, dan nanti malam kami pula akan tabligh akbar lagi setelah isya. Di mana Ustaz? Hah? Di SP 4 nanti malam ba'da isya. Kita akan SP 4 siji loro telu papat. Insyaallah. Bapak-bapak ibu yang datang lagi alhamdulillah. Andai ada yang tidak datang saya maklum, karena habis ini dia tumbang. Tumbang bukan karena lama ceramahnya, lama nunggunya.
Tapi insya Allah menunggu pun dapat pahala juga. Mudah-mudahan menunggu di dunia, di akhirat kita tidak lagi menunggu, langsung melebu nang surga insya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan, Allah ridha, jiwamu ridha dan Allah meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ingat, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? 3, siji, loro, telu. Yang pertama, masukkan anak-anak kita ke sekolah yang berbasis agama. Yang kedua, tolong agama Allah dengan hartamu, dengan kekuasaanmu. Yang ketiga, umat Islam mesti melek politik. Kalau tidak, dia akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak peduli pada ajaran agama Islam. Di akhir majelis, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilur rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari silap, salah dan dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Bantu kami melunasi hutang piutang kami ya Allah. Wala azibat illa zawajta. Yang masih lajang, yang masih gadis, pertemukan dengan jodohnya, mudahkan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan mereka anak yang soleh dan solehah ya Allah. Min hufazil Quran, menjadi anak-anak para penghafal Al-Quran. Minal qurra, anak-anak yang pandai membaca kitab kuning, yang memahami agama, mengajarkan kepada umat ini ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan, sembuh selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmat dan ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah. Jadikan kampung halaman ini, negeri ini menjadi negeri yang aman, terbuka pintu rezekinya ya Allah. Wa in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki masih tersangkut di langit, turunkan pada kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami sulit, susah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang nanti terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.